Heru Budi janji bangun kembali rumah warga Mampang Perapatan yang terbakar. Kami bantu semampunya. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berjanji, Pemprov DKI Jakarta bakal membangun kembali rumah warga yang terdampak kebakaran di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia pun telah koordinasi dengan penjabat sekretaris daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, dan Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin perihal rencana ini. Sudah dikomunikasikan dengan Pak Sekda, kemarin sudah saya minta untuk didata dulu. Pak Wali Kota Jaksel, ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini pun menegaskan, hal ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membantu warga yang tengah dilanda musibah. Ya, semampu Pemda DKI pasti akan memperhatikan itu, ujarnya. Sebagai informasi, sebanyak 543 jiwa warga Mampang Perapatan terpaksa mengungsi imbas kebakaran besar yang melanda pada Senin 26 Desember 2022 malam. Di lokasi tentunya, api masih berkobar membakar rumah-rumah warga pada saat itu. Puluhan petugas damkar masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, ratusan warga yang panik terlihat berlarian untuk menjauh dari TKP kebakaran. Mereka turut membawa sejumlah barang-barang berharga untuk diselamatkan. Ada pula seorang anak yang menangis mencari keberadaan ayahnya. Warga sekitar bernama Rizal mengatakan kebakaran terjadi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, api pertama kali muncul dari seorang rumah warga yang berprofesi sebagai pedagang mie ayam. Katanya dari rumah tukang mie ayam, gas di rumahnya meledak, kata Rizal di lokasi. Hingga pukul 21 malam, api belum berhasil dipadamkan. Petugas berupaya menyemprotkan air dari segala sisi. PDIP puji Heru Budi eksekusi sodetan Ciliwung yang mangkrak selama 5 tahun. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai Heru Budi Hartono telah membuat banyak kemajuan selama sekitar 2 bulan menjabat menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya Heru Budi Hartono melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung yang dalam kurun 5 tahun terakhir tak mampu diselesaikan oleh gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Menurutnya, Heru Budi Hartono punya keberanian melakukan gebrakan dengan mengeksekusi pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke kanal banjir timur itu. Mungkin diperkirakan selamat-lambatnya, pertengahan 2023 ini akan sudah connect. Artinya kemajuan luar biasa. Selama 5 tahun kita tunggu-tunggu, semoga bisa kita rasakan manfaatnya, ujar Gembong. Gembong mengakui masalah banjir Jakarta tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. Namun kata Gembong, Heru Budi Hartono telah mengambil langkah bijak. Gembong pun mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam menggodok proyek sodetan Ciliwung ini. Itu sodetan KPT masih kosong, belum terisi air. Sayang begitu lebar, tetapi belum terisi air. Kenapa? Karena memang belum connect antara Ciliwung dengan KPT, jelasnya. Hal senada sebelumnya juga disampaikan tenaga profesional Taprof Lemhanas, Dadang Solihin. Ia menyampaikan Heru Budi Hartono sudah melakukan gebrakan dengan mengerjakan 3 proyek besar. Proyek tersebut dinilai jadi bagian dari strategi Jakarta menuju kota berketahanan. Ketiga proyek tersebut antara lain yakni sodetan dari Kali Ciliwung ke KPT, proyek kereta ringan atau Light Rail Transit LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai, dan penambahan jalur kereta api di stasiun Tanah Abang. Ini menjadi gebrakan luar biasa. Sodetan akan menjawab soal ketahanan dari ancaman bencana banjir dan transportasi, akan menjadi pengaruh masalah kemacetan dan solusi percepatan ekonomi, kata mantan Deputi Gubernur DKI era Anies Baswedan itu. Sebagai informasi, proyek sodetan Kali Ciliwung merupakan salah satu proyek terbesar dan terpanjang di dunia dalam sistem pengerjaan konstruksi air di bawah tanah. Penuntusan proyek ini ditargetkan rampung pada April 2023. Heru Budi Hartono saat meninjau langsung proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung pada 2 lokasi atau outlet, yaitu di Jalan Tisda Raya dan Jalan Kebun Nanas, Jakarta Timur, memastikan percepatan proyek pembangunan sodetan tersebut berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu sesuai target.
Di sini ada 2 outlet, yang di bawah ini terowongannya sudah hampir selesai, dan tentunya nanti fungsinya sekitar bulan Februari sampai Maret, paling lambat April 2023. Reduksi banjir itu sekitar 200 hektar. Ini fungsinya 60 meter kubik per detik reduksi, sehingga mudah-mudahan bisa mengurangi banjir di sisi utara Jakarta. Jelas Heru Budi. Heru Budi resmikan ruang KIE kebencanaan pertama dengan teknologi virtual reality. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meresmikan ruang komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan Provinsi DKI Jakarta di Gedung Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Heru mengatakan, ruang KIE kebencanaan ini merupakan salah satu pusat literasi kebencanaan di Jakarta yang menjadi bentuk nyata inovasi pelayanan publik mengenai pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Ruang KIE kebencanaan ini merupakan pusat literasi kebencanaan pertama yang menggunakan teknologi virtual reality yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga kedepannya dapat terwujud budaya sadar bencana pada masyarakat untuk menjadikan Jakarta kota tangguh bencana. Heru juga meminta agar keberadaan ruang KIE kebencanaan ini disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, karena penanggulangan bencana itu harus dimulai dari diri kita sendiri, kata Heru Budi di Gedung Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Deputi Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati, memberikan apresiasi atas hadirnya ruang KIE kebencanaan ini. Selamat, ini adalah motivasi suatu inovasi yang arahnya menjadi bangsa kita menuju bangsa yang tangguh terhadap bencana. Salah satu lompatan yang harus kita lakukan dengan edukasi dan literasi kebencanaan, kata Raditya. Kegiatan peresmian ruang KIE kebencanaan DKI Jakarta ini dihadiri dan disaksikan oleh sejumlah pejabat pemerintah Pemprov. Selain PJ Gubernur DKI Budi, hadir pula penjabat Sekda DKI Jakarta, Uus Kuswanto, Kepala Pelaksana BPD DKI Jakarta, Isnawa Aji, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dani Sukma. Ada juga Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Sutriyadi Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dan para Kepala Perangkat Kerja Daerah DKI Jakarta beserta jajarannya.